Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik di sini saya Irena Malaya Febrianti dari kelompok 11 izin memandu diskusi pada hari ini. Yang pertama yaitu materi akan dibawakan oleh Saudari Hanhan, kepadanya dipersilahkan. Mohon maaf teman-teman karena Hanhan belum join. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Gina, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, saya akan membahas tentang keberhasilan mentor. Mentor sebagai atasan peserta latar calon PNS bermakna positif untuk dapat memberikan kemudahan peserta dalam menyelesaikan tugas-tugas kediklatan antara lain yaitu menetapkan isu, menyusun dan menyelesaikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, pendampingan pada saat seminar rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, pendampingan dan pembimbingan pada masa habituasi, persiapan seminar evaluasi laporan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, pendampingan pada saat seminar evaluasi laporan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, membentuk alumni Latsar sebagai PNS seutuhnya yang berkualitas dan berkinerja. Mentor sangat berperan sebagai penasihat. Sejalan dengan pendapat di atas bahwa mentor sebagai atasan langsung memiliki keunggulan tersendiri. Hal ini dikarenakan pendampingan dan pembimbingan atau kegiatan mentoring yang dilakukannya dapat terfokus pada tujuan dan sarana organisasi yang ingin dicapai, mewujudkan kondisi dan situasi yang nyaman karena sudah saling mengenal, dengan demikian akan saling membantu serta menampilkan peran. Mendorong keinginan memperlihatkan kinerja yang baik karena setelah mentor juga sebagai atasan langsung yang dapat menilai kinerja bawahan. Namun, harapan-harapan yang disebutkan di atas tidak akan terwujud jika peningkatan peran mentor dalam hal pembimbingan dan pendampingan peserta Latsar terlebih untuk menjadi mahir dan terbiasa dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar calon PNS dan PNS seutuhnya. Dahulu untuk ditingkatkan pada lingkungan kerja, selain dari itu mentor juga akan tergagap ketika melakukan kegiatan mentoring jika tidak dibekali dengan pengetahuan tentang apa yang akan dibimbingnya. Oleh karena itu, ada beberapa solusi dan alternatif yang dapat disarankan sehingga mentor dalam melakukan kegiatan mentoring bisa berhasil dan berdaya guna. Yaitu, yang pertama, sosialisasi peran mentor. Sosialisasi peran mentor ini dimaksudkan agar para mentor mengetahui fungsinya sebagai mentor, kedudukannya sebagai mentor, bahkan kewajibannya sebagai mentor. Sehingga dalam melakukan mentoring mewujudkan sosok pendamping dan pembimbing yang dapat memberikan kemudahan bagi peserta Latsar untuk mencapai tujuan dan sasaran pembelajaran, penyelesaian tugas, bahkan penerapan nilai-nilai dasar PNS sebagai alumni diklat nantinya. Yang kedua ada workshop peningkatan kompetensi mentor. Workshop peningkatan kompetensi mentor dimaksudkan agar para mentor sebelum melaksanakan kegiatan mentoring, di mana mentor telah memahami apa yang akan mereka lakukan pada saat melakukan kegiatan mentoring nantinya, dan telah memiliki kompetensi dalam hal pendampingan dan pembimbingan. Misalnya adalah dalam penerapan nilai-nilai dasar PNS yang lebih menekankan kepada membangun integritas, moral, kejujuran, karakter kepribadian, tanggung jawab, etika, profesional, kompetensi bidang, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan. Selanjutnya diharapkan setelah mendapatkan workshop peningkatan kompetensi mentor tersebut, bahwa mentor diharapkan dapat memahami paradigma aktualisasi, yaitu
Menerjemahkan teori ke dalam praktek, mengubah konsep menjadi konstruktif, serta gagasan sebagai kegiatan atau realita. Yang ketiga, tersedianya buku panduan mentoring. Buku panduan mentoring ini dimaksudkan sebagai bahan referensi dan bahan bacaan bagi mentor untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan. Ketiga, ketiga item di atas cukup kuat untuk meningkatkan peran mentor dipersilakan. Orang itu harus dapat mendukung dan memberikan masukan yang baik kepada siswanya, paham terhadap kemampuan siswanya, serta membantu dan dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Kemudian yang kedua yaitu mentor sebagai seorang pelatih atau coach. Maksudnya di sini yaitu mentor itu berperan sebagai membuat peraturan dan instruksi yang mendukung proses mentoring sendiri, kemudian melihat hasil dan menerima masukan untuk dianalisa dan dikembangkan kembali. Kemudian yang ketiga yaitu peran mentor sebagai seorang konselor. Di sini yaitu mentor itu harus mendukung secara psikologis untuk siswanya, kemudian menjadi pendengar yang baik, untuk siswanya dan dia juga harus paham untuk menyampaikan materi mentoring kepada para siswa. Kemudian yang keempat yaitu peran mentor sebagai seorang pendamping atau penyedia jejaring kerja atau guide atau net. Nah, di sini, mentor itu turut mendampingi siswanya ketika mereka itu perlu mendapatkan pengetahuan atau materi baru dari pihak lain, kemudian juga memperkenalkan para siswanya itu kepada sebuah nilai dan kebiasaan-kebiasaan baru yang harus dipenuhi oleh mereka dalam melakukan proses mentoring. Kemudian, peran mentor sebagai seseorang yang menjadi role model. Di sini itu mentor itu harus bisa dijadikan contoh yang baik bagi siswanya, kemudian dia juga harus mempunyai keterampilan dan kualitas yang baik. Selanjutnya yaitu peran mentor sebagai seorang wali atau sponsor. Di sini mentor bertindak seperti layaknya seorang wali murid yang memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan siswanya itu dalam melaksanakan mentoring. Kemudian yang ketujuh yaitu sebagai seorang guru atau teacher, mentor berarti berbagi ilmu pengetahuan kepada muridnya, memberikan kesempatan untuk belajar, kemudian beliau juga harus fokus kepada kebutuhan individual dan memiliki gaya pembelajaran. Nah, dari beberapa peran sebagai mentor di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa seorang mentor itu memang harus dapat memahami psikososial siswa sekaligus mengetahui fungsinya sebagai transfer ilmu dengan memberikan pendidikan vokasional terhadap mereka. Kemudian yang selanjutnya yaitu bimbingan atau proses pembimbingan. Nah, membimbing ini dideskripsikan sebagai pengembangan seseorang yang dilakukan oleh seseorang yang sudah berpengalaman. Proses bimbingan, itu yang baik diyakini dapat meningkatkan kesuksesan karir, kepuasan bekerja, dan mengurangi niat untuk berhenti atau keluar dari pekerjaan. Sebaliknya, ketidakberhasilan membimbing itu dapat berdampak pada masing-masing individu dan institusi tempat bekerja. Di sini itu ada proses pembimbingannya. Yang pertama itu pengenalan rekan kerja. Di dalam masa orientasi itu, mentor akan melakukan beberapa upaya yang bertujuan meningkatkan kapabilitas orienti di kemudian hari. Orientasi di tahap awal ini itu dapat berupa pengenalan rekan sekerja. Pengenalan terhadap rekan karyawan ini, merupakan hal penting, mengingat di dalam pekerjaan itu kan mereka akan banyak melakukan kerja dalam tim. Maka mereka itu harus mengetahui satu sama lain agar bisa beradaptasi di tempat pekerjaannya. Kemudian yang kedua yaitu pemberian tanggung jawab. Selain dari pengenalan lingkungan, di tahap orientasi juga eee, peserta itu bisa dipacu juga untuk memiliki tanggung jawab. Jadi setiap tugas yang diberikan oleh mentor itu sebenarnya merupakan wadah untuk mengasah tanggung jawab. Jadi, eee mereka itu diberi tugas untuk dalam arti itu mereka ada rasa tanggung jawab untuk membuat
para peserta itu berusaha. Kemudian yang ketiga yaitu mengasah berpikir kritis. Walaupun diberikan tugas dan tanggung jawab dan dipacu untuk berpikir kritis, peserta juga tetap dibimbing oleh mentor itu, dan mentor itu akan bersungguh-sungguh dalam mendampingi para pesertanya agar bisa memiliki kualitas pemahaman yang baik. Kemudian, para peserta juga diharapkan bisa memiliki skill yang sesuai dengan standar kompetensi, agar tidak terbawa atau menyimpang dari standar yang ada. Kemudian, pendalaman sesuai keilmuan. Proses pembimbingan dilakukan secara mendalam pada bidang keilmuan yang harus dimengerti oleh peserta itu sendiri. Nah, di beberapa tahap akhir orientasi juga, para peserta itu diminta untuk melakukan presentasi di depan, eee, mentor itu sendiri. Kemudian di sini juga peran dan fungsi mentor itu ada evaluasi terhadap peserta. Nah, mentor itu akan menilai apakah peserta itu masih harus didampingi atau sudah dapat dilepas. Dengan variasi latar belakang orienti tentunya akan ada perbedaan dari tiap peserta. Seorang mentor itu perlu menilai karakteristik dari peserta yang dibimbing dan menetapkan strategi yang tepat untuk membina peserta sendiri. Kemudian ada meningkatkan motivasi. Seorang mentor itu akan berperan sebagai motivator, untuk para pesertanya agar peserta tersebut itu tidak segera putus asa dan bisa mencapai target dengan cepat. Nah, seringkali mentor itu akan berhadapan dengan siswa yang tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat, maka, tugas seorang mentor itu harus memberikan motivasi kepada para pesertanya itu. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu akan disampaikan oleh Saudari Padia, kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillah. Materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari mentoring. Sebagaimana kita ketahui bahwa mentoring sendiri adalah salah satu strategi yang dapat meningkatkan dan memfasilitasi perkembangan akademis dan juga untuk peningkatan karir. Nah, dari beberapa literatur dan riset tentang program mentor atau mentoring pada anak, maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan tersebut. Nah, tujuan tersebut terkait dengan meningkatkan hubungan yang baik antara anak dengan orang tua, teman sebaya, dan gurunya. Dan juga dapat mengisi waktu luang anak dengan kegiatan yang positif. Selain itu juga dapat membantu anak untuk menghadapi tantangan dan masalah dalam kesehariannya, dan juga dapat memberikan mereka kesempatan mendapatkan keterampilan serta pengetahuan untuk karir mereka di masa yang akan datang. Bahkan, ada penelitian yang menghubungkan antara mentoring dengan kesehatan remaja. Karena dengan adanya mentoring sendiri, mereka dapat terhindar dari penggunaan obat-obat terlarang. Nah, pada setting akademis atau, di universitas, tingkatan dan cakupan dari kegiatan mentoring sangatlah bervariasi, dari mulai para pelakunya serta programnya. Mentoring sendiri pada setting ini lebih, dari sekedar penasehat akademis atau sebagai model peran saja, namun juga merupakan sebuah hubungan yang multidimensional, dinamis, bersifat dua arah antara praktisi yang berpengalaman dengan anak didiknya. Nah, dari semua tujuan di atas, sebenarnya mentoring ini memang telah dipakai untuk memecahkan beberapa isu-isu sosial yang ada, sebut saja untuk mengurangi penggunaan obat-obat terlarang, pertarungan antar geng, penggunaan kondom, serta aksi afirmatif. Nah, di Indonesia sendiri, mungkin, program mentoring ini dapat disamakan dengan program-program bimbingan belajar yang banyak berkembang di luar sekolah. Namun perbedaannya dengan di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, sudah, cukup banyak, terdapat program mentoring yang khusus ditujukan untuk kaum minoritas sebagai realisasi dari aksi afirmatif. Sedangkan di Indonesia sendiri tidak punya program seperti itu.
Hal ini mungkin memang disebabkan karena di negara ini memang tidak ada permasalahan diskriminasi di bidang pendidikan bagi kaum minoritas. Permasalahan yang ada hanyalah masalah pendidikan bagi orang miskin. Belum banyak pendidikan formal yang mengkhususkan pada kelompok ini, baru pada tahap pendidikan informal seperti rumah singgah untuk anak jalanan. Nah, bimbingan-bimbingan belajar di Indonesia lebih berfungsi pada vokasional, walaupun banyak siswa yang terlibat, eee, sistem sistem pembelajarannya tidak jauh berbeda dengan yang, dilakukan di sekolah mereka. Bedanya, mereka mendapat pengetahuan tambahan tentang trik-trik menghadapi ujian nasional dan, untuk pendekatan, psikososial terhadap siswa tidaklah, didapat pada bimbingan-bimbingan belajar yang ada. Pada akhirnya, sebuah bimbingan belajar hanyalah seperti sekolah yang diperkecil saja. Namun, pada saat ini sudah, banyak ya, atau ada beberapa siswa yang mengandalkan diskusi kelompok ketimbang mengikuti bimbingan belajar. Khusus di Indonesia juga ada bimbingan belajar gratis bagi orang-orang yang tidak mampu seperti kepada anak-anak jalanan, anak-anak di pemukiman kumuh, serta di daerah yang terkena bencana alam. Seperti yang dilakukan oleh, Freeman Foundation dan Sempurna Foundation bekerjasama dengan Nurul Fikri yang baru saja mengakhiri program bimbingan belajar sukses ujian nasional 2006 di, Nanggura Aceh Darussalam. Untuk di universitas sendiri, sudah ada beberapa yang menyelenggarakan program mentoring di masing-masing fakultas dan ada juga yang bekerja sama dengan, departemen konseling. Misalnya di UPI Bandung, selain program mentoring di fakultas juga bekerja sama dengan LPT, di mana LPT-nya melakukan, program khusus mentoring untuk para mahasiswa dari Papua. Nah, program ini dilakukan untuk, mengingat adanya perbedaan budaya yang cukup kental. Kebiasaan mandi, bangun pagi, sampai pada logika berpikir menjadi bagian yang diberikan pada program mentoring ini. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh, Saudara Hanhan. Kepada Saudara Hanhan dipersilahkan. Saudara Hanhan dipersilakan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Cek 1, 2, 3, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf sebelumnya karena ada beberapa kendala. Di sini saya akan memaparkan tentang kemanfaatan dari mentoring. Tentunya teman-teman tadi sudah memaparkan ya bagaimana sih dinamika mentoring, apa sih peran mentoring, serta tujuan dari mentoring itu sudah terpaparkan gitu dari jurnal-jurnal awal. Namun di sini saya akan menjelaskan terkait tentang satu jurnal. Sebelumnya teman-teman bisa buka dulu jurnal tentang mentoring bisnis. Kepada yang ini saya share screen.
bisa dibuka dulu ya jurnalnya. Kan di sini sepertinya tidak ada ya di PPT, di PowerPoint. Nah, jurnal ini bisa kita lihat ya. Nah, dalam jurnal ini, judul jurnalnya itu adalah program kelompok mentoring bisnis komunitas tangan di atas wilayah Jakarta Selatan 5.0. Nah, jadi di sini itu akan membahas tentang salah satu contoh mentoring bisnis yang dilakukan di daerah Jakarta yang fokus mentoring tersebut atau orang-orangnya itu adalah orang-orang Jakarta yang mana bisnis ini mengembangkan bisnis yang bermodalkan kemampuan tangan. Jadi kayak homemade atau handmade buatan tangan. Nah, dalam pendahuluannya membahas tentang si bisnisnya, si lembaga bisnis tersebut dengan kondisi demografi anggota yang merupakan para pengusaha. Dan di tahun 2008, KMB ini menggunakan format yang lebih terstruktur. Jadi, kalau kita menyesuaikan dengan apa yang dibahas oleh teman-teman gitu ya sebelumnya, mentoring ini memang seharusnya distrukturkan atau lebih dirapihkan agar tujuan dari mentoring ini akan lebih jelas gitu. Tidak hanya sekedar memang transfer ilmu, akan tetapi soft skill-nya juga bisa terperdaya. Nah, maka adanya evaluasi juga merupakan di sini dicantumkan bahwa KMB di Jakarta ini, TD Jaksel ini melakukan mentoringnya selama 8 pertemuan dan adanya evaluasi di pertemuan keempat. Nah, evaluasi ini memang dilakukan untuk melihat kondisi dan situasi apakah efektif tidak dalam mentoring tersebut. Karena kadang-kala kita juga bisa mengetahui ya, atau bisa merasakan dalam sebuah kegiatan mentoring atau dalam sebuah kegiatan grup, itu bisa terjadi sebuah kemonotonan atau bisa dibilang kebosanan di antara para anggota. Nah, di saat seperti itu, TDA Jaksel ini menghadapi permasalahannya itu dengan mitra. Mereka menyelesaikannya dengan mitra. Maka tim pengabdian masyarakat AWI bekerja sama dengan divisi edukasi internal TDA Jaksel bekerja sama sebagai divisi untuk fokus terhadap permasalahan yang dihadapi mitra, yaitu berupa ketidakefektifan KMB. Jadi di evaluasi dalam mentoring ini memang Bapak menekankan kepada si KMB, si TDA ini untuk mengetahui dulu akar permasalahannya. Sehingga di saat akar permasalahannya itu ditemukan, yaitu ada 3 hal: kesalahan dalam proses pembentukan grup KMB di awal proses, ketidaktersediaan kurikulum yang sesuai dengan level bisnis, dan ketidaksediaan mentor dalam mengejar dengan level bisnis peserta. Nah, dari 3 hal ini mereka menemukan solusi. Nah, sehingga kan di sini bisa disebutkan, sehingga dalam demikian tujuannya ditetapkan dalam pengabdian masyarakat adalah memberikan solusi terhadap permasalahan utama yang dihadapi TDA Jaksel, yaitu memperbaiki konsepnya, ulang program KMB pada kepengurusan TDA Jaksel 5.0, baik pengelompokan maupun kontennya, serta mengevaluasi kepuasan serta peserta grup basic setelah dilakukan perbaikan konsep tersebut. Nah, kan jadi kelompok mentoring bisnis Jakselnya di TDA Jaksel
telah menemukan solusinya, yaitu tadi memperbaiki konsep program KMB-nya, kelompok mentoring bisnisnya, dan kedua mengevaluasi para peserta KMB-nya. Nah, metode yang dilaksanakan oleh TDA Jaksel yang diwakili oleh divisi edukasi itu, yang pertama itu proses pelatihan ya, adanya proses pelatihan. Nah, itu bisa dilihat ada bagian di sana. Konsep pelatihan yang efektif yang mereka lakukan yaitu yang pertama itu training need analysis, yaitu menganalisa kesukaan, menganalisa apa sih yang jadi basic kita dalam bisnis tersebut, apa sih yang menjadi keahlian kita dalam berbisnis tersebut. Contoh kalau kita melihat ada beberapa orang yang memang berbisnis itu sesuai dengan skill yang dimiliki atau kemampuan yang dia bisa dan apa yang dia suka. Itu dianalisis seperti itu. Terus menentukan tujuan pelatihan. Tujuan dari pelatihan KMB-nya itu ditentukan. Ini kita mau mencetak para pembisnis yang bisa menghasilkan 1 bulan itu 5 miliar, atau memang mencetak seorang pembisnis yang istilahnya profesional lah. Profesional itu memang tidak tergantung terhadap modal, bisa mencari modal sendiri, tidak harus melakukan join dengan orang lain seperti itu atau apa. Terus memastikan kesiapan peserta mengikuti pelatihan, menciptakan suatu lingkungan belajar, mengorganisasikan materi pelatihan, memilih metode pelatihan, dan mengevaluasi program pelatihan. Nah, di saat KMB ini melakukan program pelatihannya, mereka pun mengklasifikasikan dulu atau mengorganisasikan dulu, sehingga tujuan dari mentoring itu memang benar, dan peserta mentoring pun istilahnya itu bisa lebih jelas gitu maksud dan tujuannya mereka melakukan pelatihan. Apakah mereka melatih ini atau bukan, karena sudah tentunya tujuan pelatihan. Terus di hasil pembahasan, nah di TDA Jaksel ini melalui program KMB-nya, mereka pun merealisasikan hasil evaluasi terhadap program KMB-nya. TDA Jaksel yang pertama itu menciptakan suatu lingkungan belajar, itu melakukan pelompokan ulang terhadap grup program KMB. Ya, karena tadi ada evaluasi yang tadi, mereka pun mengklasifikasikan bahwa ternyata memang di antara para peserta mentor itu ada peserta yang memang sedang merintis, baru saja merintis, dan ada para peserta yang sudah goals gitu, sudah ada gitu, sudah punya usaha, sudah punya omset bahkan, akan tetapi sedang ingin mengembangkan. Nah, salah satu contohnya itu ada di tabel 1 data peserta di grup basic. Itu di sana ada klasifikasi bahwa ini ternyata orang-orang yang baru saja merintis. Nah, itu kan upaya pengelompokan ulang gitu. Jadi tidak semuanya berdirinya bahwa ada orang yang sudah bisnisnya berkembang disatukan dengan orang yang baru saja merintis, tidak seperti itu. Nah, terus mengorganisasikan materi pelatihan, penyusunan SAP kewirausahaan untuk basic. Nah, kadang-kala di sini para mentor bisnis atau para KMB ya, atau kelompok mentoring bisnis, kadang ya yang saya temui itu memang tidak memiliki SAP, standar aplikasi umum lah, atau standar operasional umum dalam memberikan materi gitu. Ya materi nanti kemana-mana, jadi hanya sekedar motivasi saja. Sedangkan kalau misalkan berbicara tentang mentoring, itu bukan webinar,
webinar bisnis, bukan satu kali satu momen saja. Akan tetapi ini memang sustainable, momennya berkelanjutan. Makanya sebuah penyusunan SOP kebiasaan ini menjadi penyusunan atau pengorganisasian materi pelatihan ini menjadi sebuah hal yang perlu dititik tekankan ya di sebuah mentoring gitu. Lantas ketiganya itu memilih metode dan menjalankan pelatihan. Nah, metode yang digunakan gitu di TDA Jaksel KMB TDA Jaksel ini, mereka mau melakukan metodenya itu dengan membagi sesi mentoringnya. Jadi mereka itu membuat 4 kali pertemuan yang berjalan antara bulan April dan bulan Mei. Pelaksanaannya dilakukan di Universitas Al-Azhar Indonesia di UI dengan durasi 2 jam per sesi. Maka kalau bisa kita kalkulasikan itu ada sekitar 8 jam untuk 4 kali pertemuan. Nah, mereka itu menyuruh atau menginstruksikan kepada para peserta KMB untuk mengisi kehadiran. Nah, di sini juga ini bertujuan untuk memang melihat keseriusan, melihat konsistensi para peserta. Terus mereka melakukan survei juga setelah mereka memilih metode dan menjalankan pelatihan itu mereka pun melakukan survei, mengevaluasi program. Jadi memang apa sih ya apakah mereka puas dengan pelayanan atau dengan mentoring yang telah mereka lakukan atau mereka sediakan di KMB TDA Jaksel ini atau tidak gitu. Karena memang hal itu menjadi sebuah penilaian gitu. Menjadi sebuah acuan, nantinya akan menjadi sebuah acuan bahwa apa sih yang harusnya diperbaiki, apa yang harusnya ditambahkan, apa yang harusnya dikurangi atau apa yang harusnya diubah seperti itu, sehingga memang kita pun bisa melihat gitu hasil dari mentoring tadi gitu. Kita pun bisa menilai apakah efektif enggak mentoring dengan metode tadi, apakah efektif tidak mentoring dengan cara tadi atau waktu tadi atau dengan sesi tadi gitu. Seperti itu. Nah, dan kesimpulannya memang hasil dari hasil pengabdian masyarakat ini diperoleh kesimpulan bahwa program KMB pada kepengurusan TDA Jaksel 4.0 adalah sebagai berikut: telah dilakukan perbaikan program KMB. Nah, kita pun bisa membuat saran, nanti menyimpulkan bahwa sebenarnya di jurnal ini ya, di jurnal yang membahas tentang mentoring bisnis dengan mentoring, bahwasanya memang ada titik tekan di sana di saat kita membuat mentoring gitu, itu harus lebih jelas. Itu pertama dalam pengelompokan mentoringnya. Lantas keduanya itu mengorganisasikan materi pelatihan. Jadi kita harus punya penyusunan SAP. Kurikulum ini lah intinya. Kurikulum ini dalam mentoring ini. Terus ketiganya itu memilih metode dan menjalankan mentoring tersebut. Dan keempat, mengevaluasi program atau mengevaluasi mentoring tersebut agar kita bisa mengetahui apakah efisienkah metode yang kita pakai, sehingga mentoring ini bisa disebut mentoring yang dikatakan berhasil atau tidak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Hanhan. Baik teman-teman, pemaparan materi dari kelompok 11 telah disampaikan semua. Sekarang waktu untuk diskusi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Kami membuka satu termin terdiri dari 2 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan open mic dan dituliskan juga di kolom chat pertanyaannya. Terima kasih.
Silakan kepada teman-teman jika ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, dipersilahkan untuk 2 orang pertanyaan dulu ya. Izin bertanya kepada kelas. Iya, silakan Saudari Indi. Saya ingin bertanya atau boleh nggak apa sih dipaparkan pilihan mentor yang Saudari Indi, maaf bisa ditulisin aja nggak? Dituliskan aja pertanyaannya, karena sinyalnya jelek kayaknya. Bisa dituliskan aja di kolom chat pertanyaannya. Selagi menunggu pertanyaan dari Saudari Indi, kepada teman-teman dipersilakan untuk bertanya. 1 orang lagi ya.
Bismillah. Dilanjutkan, silakan. Baik, Pak. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali atau ingin menyampaikan pendapatnya? Dipersilahkan. Saya punya pertanyaan ini. Iya, Bapak. Bagaimana, Pak? Ya, apa bedanya mentor untuk pegawai baru, untuk apa itu calon pegawai seperti di kalangan perguruan tinggi, mahasiswa, juga mentor yang apa itu pada pilihan-pilihan bukan sebagai pegawai, misalnya dia sebagai pebisnis, sebagai politisi, pekerja sosial, ya kan? Gitu. Apa tiga beda ya? Tiga dari tiga ini apa bedanya untuk mentornya? Baik, Bapak, terima kasih. Dipersilakan kepada teman-teman apabila ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Bapak, dipersilakan. Bapak, mohon maaf, izin mengkonfirmasi pertanyaan dari Bapak. Jadi pertanyaannya itu, apa perbedaan dari mentoring untuk pegawai yang bukan pegawai, negeri gitu, terus pegawai sosial dan pegawai negeri seperti itu, Bapak? Ini mentoring ini kan bisa diberikan kepada mahasiswa tingkat akhir, ya kan? Diberikan kepada masyarakat umum, diberikan juga kepada eh, pegawai di pabrik kan gitu, juga bisa diberikan kepada pegawai di kalangan pegawai negeri sipil, misalnya kan. Eh, Bisa juga kepada calon pebisnis, calon politisi kan, macam-macam itu. Dari karakter-karakter tadi itu apa bedanya, ya kan, bagi orang kalau ingin melakukan atau memilih gitu ya pilihan-pilihan pada mentor tadi. Baik, Bapak, terima kasih. Kepada teman-teman silakan jika ingin menjawab, dipersilahkan. Jadi karakteristik dari setiap, mentoring itu tuh seperti apa?
Baik, kalau itu masih dalam proses ya, saya ingin ada pertanyaan untuk semua saja ini kan. Kita boleh identifikasi keluarga kita sendiri. Mereka mungkin ada pertumbuhan atau ada penurunan atau ada kemandegan di dalam berkarir di keluarga inti kita. Nah, ini faktor-faktor itu seperti apa? Lalu kemana mereka melakukan mentoring? Bertanya itu ya, mentoring itu bertanya kan gitu. Bertanya, kemudian ada penunjuknya, ada proses-proses yang bisa dilakukan atas dasar konsultasi kepada orang yang dipandang lebih tinggi makomnya, lebih tinggi ilmunya, lebih banyak pengalamannya. Kalau bisnis itu lebih tinggi modalnya kan gitu, lebih besar perusahaannya kira-kira gitu ya. Nah ini kita Anda boleh bicara mengenai keluarga inti Anda sendiri yang nanti dari sana akan menjadi inspirasi bagi Anda sendiri. Boleh siapa saja boleh jawab untuk 3 orang. Baik, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Untuk 3 orang dibuka saja langsung mic-nya ya. Supaya terarah boleh nomor absen 1, nomor absen 3, dan nomor absen 5. Soalnya pas udah lihatnya nggak ada gitu mau kayak dihapus gitu. Wih, ada kan pas tadi bangun tidur sekalian ngumpulin nyawa masih ngantuk aja. Tuh udah nggak ada. Ya Allah. Mas Wadim. Dipersilakan kepada absen 1 sampai 5 untuk menjawab pertanyaan Bapak. Pertanyaannya seperti yang di WA yang sudah di-share oleh Indi ya teman-teman di grup WA.
Bismillah, izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Dipersilahkan kepada Saudari Pelia. Nah, kalau saya sendiri, saya tuh punya rencana karir itu ingin jadi pebisnis juga. Nah, untuk mencapai rencana karir saya itu, saya tuh ingin mentoringnya tuh sama om saya. Selain karena beliau itu udah ngerti gimana bisnis ini, terus bisnis beliau juga udah lumayan udah lumayan stabil. Jadi banyak yang bisa saya pelajari dari beliau ini gitu. Terus yang bisa saya dapat dari beliau itu gimana beliau dapat relasi-relasi yang membantu usaha beliau jadi seperti sekarang ini. Terus bagaimana beliau menggunakan teknologi seperti marketplace, menggunakan marketplace yang gitu-gitu gitu. Sama beliau juga sering nawarin saya untuk jadi gini nih kalau mau misalnya misalnya mau mulai usaha kayak Om tuh dimulai dari sini, kamu mah gak perlu dari awal banget, tinggal bantuin aja yang Om gitu katanya tuh. Jadi nggak terlalu harus dari bawah gitu. Tuh, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Pelia. Pertanyaan mengenai program mentoringnya ya teman-teman, mangga dipersilahkan kepada yang ingin menjawab. Jadi sesuai karakteristik untuk mahasiswa atau calon pegawainya itu sendiri. Izin menjawab. Iya, dipersilahkan kepada Saudari Hani. Mungkin lebih ke arah memberi contoh pada mentoring mahasiswa atau pegawai PNS seperti itu ya. Nah, kalau menurut saya itu kalau mentoring ke mahasiswa kayak gitu untuk supaya si mahasiswa itu dapat menentukan pekerjaannya yang tepat untuk dirinya seperti itu. Nah, apabila untuk pegawai kantor seperti pegawai kantor PNS itu mentor bisa memberikan mentoring seperti yang dimentoringnya itu memiliki kompetensi yang menunjukkan sikap perilaku dan disiplinnya pegawai gitu, seperti yang tadi PNS. Terus dapat mengaktualisasikan nilai dasar PNS-nya gitu dalam melaksanakan tugas jabatan. Nah, selanjutnya itu
yang di-mentor itu dapat mengaktualisasikan kedudukan dan peran kerjanya dalam kerangka NKRI-nya. Terus yang di-mentorin itu juga dapat menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan. Nah, ini sesuai dengan bidang tugasnya. Jadi mentor itu sebagai jembatan kepada si pegawai itu untuk dapat bekerja, mengaktualisasikan kedudukan supaya tersusun dan terarah seperti itu dari saya. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hani. Dipersilakan kepada teman-teman yang lain jika ingin menjawab. Izin menanggapi Ibu Moderator. Dipersilakan kepada Saudari Hanifah. Ya, terima kasih. Menanggapi sedikit tentang program mentoring untuk mahasiswa, itu dibedakan sama pegawai calon pekerja maupun pegawai, itu dibedakan mungkin dari materinya gitu. Untuk mahasiswa seperti materi-materi apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi calon pegawai. Lalu untuk materi calon pegawai itu bisa dengan apa sih yang mereka ingin tuju gitu. Misalkan mereka ingin menjadi guru BK. Nah, apa sih kualifikasi guru BK itu? Nah, nanti dicari sama beliau, nanti habis itu dipersiapkan secara matang. Lalu untuk pegawai tersendiri, materinya itu seputar kerja yang sudah ia dapatkan gitu. Misalkan dia udah menjadi guru BK, nah pas dia udah menjadi guru BK itu, dia harus ngapain, itu dikasih oleh mentor, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Hanifah. Dipersilahkan kepada teman-teman, satu orang lagi yang mungkin ingin menanggapi, dipersilahkan. Izin mencoba menjawab, Bu Moderator. Dipersilakan kepada Saudari Fadilah. Untuk program mentoring untuk mahasiswa dan calon pegawai, mungkin kalau perbedaan dasarnya, kalau mentoring karir untuk mahasiswa itu lebih fokus mengarahkan mentinya untuk mempersiapkan karirnya gitu. Maksudnya lebih ke teori dan bimbingan untuk mengarahkan ini kalian bisa karir yang dipilih itu ada ini gitu. Jadi kita diberikan semacam gambaran dan pilihan untuk karir yang bisa kita geluti gitu. Dan untuk calon pegawai mungkin lebih ke skill akademinya gitu. Jadi kayak pelatihan untuk menunjang, misalkan untuk menjadi seorang pebisnis atau pegawai ini deh, pendidik gitu kan, jadi kayak guru gitu misalkan. Nah itu dikasih mentoringnya itu kayak pelatihan untuk menjadi cara untuk menjadi guru yang profesional kayak gitu, ataupun cara untuk memahami psikologis kayak gitu. Jadi lebih ke skill karir yang akan
si calon pegawai itu geluti nantinya gitu. Dan mungkin untuk mentoringnya juga ada seperti panduan intensif, panduan karir, materi interaktif, dan fasilitator yang kredibel. Mungkin sekian tambahan dari saya. Baikkan kepada Bu Moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fadila. Kepada Bapak, apakah cukup Bapak yang menanggapinya? 3 orang saja atau ditambah lagi, Bapak? Nah, cukup, Neng. Ya, baik, Bapak. Karena waktu sudah jam 8 lebih 38 menit, diserahkan saja kepada Bapak, takutnya Bapak ingin memberikan tambahan. Seperti itu aja, Bapak, atau bagaimana? Salah saya ingin bagian di dalam apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, baik yang menjawab pertanyaan maupun yang presentasi berdasarkan hasil riset orang yang dituliskan di dalam jurnal dan kita sampaikan di dalam forum ini. Yang disampaikan tadi itu adalah ketika orang ingin membuat suatu program mentoring, gitu ya. Nah, kita pun boleh bertanya pada diri kita, kalau saya ingin mewujudkan karir tertentu, saya akan memilih mentor mana, kan? Gitu, di mana, kapan, berapa lama, gitu ya. Kan boleh juga. Atau kalau kita misalnya memandang itu sesuatu yang berat, tidak ditemukan, maka kita pun boleh menentukan dengan self mentor. Ini mentor yang sifatnya personal, pribadi, diri sendiri, gitu ya. Nah, jadi misalnya pengalaman adalah guru bagi dia. Sesuatu yang ada di lingkungan dia adalah guru bagi dia. Dia tidak harus bertanya, dia juga tidak harus dijawab orang, tapi dia bisa mengamati, dia bisa memulai, dia bisa meniru, dia bisa pun memodifikasi tiruannya. Apa yang kita kenal dengan ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi, itu juga bagian dari mentor. Nah, tapi mentor yang formal tentu dia ada kelembagaannya, menyebut diri sebagai mentor, kemudian SDM-nya, mentornya menyebut diri saya sebagai mentor, ini lembaga resminya. Dia boleh ada di perguruan tinggi, boleh ada di desa, ya kan, boleh ada di ormas, boleh ada di partai politik, boleh juga perorangan. Nah, kalau di kampung tuh ada istilah orang pintar. Nah, orang pintar nih mentor juga gitu. Nah, walaupun tidak ilmiah, tapi kepercayaan membuat orang menjadi percaya diri atas apa yang disampaikannya oleh orang pintar tadi. Nah, baik kita ini ingin sampai kepada menukik kepada diri kita sendiri gitu ya. Nah, saya ini ingin jadi apa gitu. Lalu bagaimana mewujudkannya? Kepada siapa nih kalau harus bertanya? Berapa lama gitu, ya kan? Tentu kalau di buku-buku mentoring yang kita baca secara pengalaman, misalnya Kudi Chandra itu punya buku Universitas Kehidupan, kata dia yang mentor itu harus di bidangnya. Jadi kalau Anda ingin jadi pebisnis, ya mentornya harus pebisnis. Ini jangan guru bisnis, karena mereka nggak bakalan paham. Kalau Anda ingin jadi musisi, ya mentornya harus musisi lagi, jangan penontonnya kan gitu. Begitupun kalau Anda ingin jadi pemain bola yang hebat, ya pelatihnya harus mantan top player maker misalnya. Nah, ini kita pun sama. Jadi kalau Anda ingin jadi guru, maka mentornya jadi guru. Harus guru mentornya. Kalau Anda ingin jadi kiai, ya mentornya kiai juga. Jangan tanya kepada yang lain. Karena kalau Anda bertanya tentang lowongan pekerjaan kepada orang yang nganggur, kata orang nganggur, susah jadi pekerjaan itu. Jawabannya begitu, dia sedang nganggur. Tapi kalau Anda tanya kepada pengusaha, Pak Direktur, bagaimana pengusaha pekerja di sini? Susah pekerja itu dicari. Semua rendah standarnya. Semua tidak paham yang diinginkan oleh pengusaha. Tuh, kan? Mereka justru butuh, tetapi kualifikasinya yang tidak tersedia. Atau misalnya Anda tanya kepada pengusaha, modal saya banyak, di mana-mana rekening saya ada, di semua bank rekening saya ada.
lebih dari 10 miliar rekening saya di tiap bank. Harusnya itu diturunkan menjadi perusahaan. Tetapi tidak ada satupun orang yang bisa memutar uang saya. Maka lebih aman sih simpan di bank dulu sampai turun orang-orang hebat untuk memutarkan uang saya. Jadi lowongan pekerjaannya banyak, dari direktur itu kosong, dari pemodal kosong, tetapi kualifikasinya tidak ada. Sementara kalau nanya kepada penganggur, lowongan itu tidak ada. Begitupun kalau kita tanya kepada panti yatim kan, Bapak Ibu ini siapa yang ngurus panti di sini? Nggak ada orang, di sini saya sendiri. Saya sudah tua, batuk-batuk ini menghadapi 50 orang anak yatim, kita harus nyari dana untuk mereka. Kita pun harus ngantar anak-anak yang masih kecil. Kalau mereka datang terlambat, kita harus nanya ke gurunya kemana itu anak-anak panti di sini. Rumit itu, rumit. Sementara banyak orang yang nganggur. Demikian pun kata petani, saya punya tanah itu 10 hektar, ya kan? Di sana cuma ada 10 pohon, sebelah sini cuma ada ya benih-benih sedikit ya. Sementara satu pohon itu menghasilkan 500.000. Kalau ditanami 10.000 pohon itu 50 miliar, 5 miliar itu nilainya. Tapi saya nggak punya tenaga, anak saya nggak ada di sini. Mereka malah di kota sebagai pekerja yang nggak jelas, kata bapaknya begitu kan. Karena dia nggak berminat untuk di mana menghijaukan lahan yang nilainya bisa lebih bagus, tanam rempah-rempah, tanam apa. Nah, baik ini kan kita poinnya adalah, jadi kalau kita ingin jadi sesuatu itu, maka inginnya itu dikaji dulu, apa keinginannya benar atau tidak gitu. Maka kita ini boleh tanya kepada orang yang paham, ya kan? Paham tentang dunia karir, paham tentang apa diri kita, paham bagaimana tipe dari personality kita. Nah, kemudian dari sana kita pun harus tanya kepada orang yang paham tentang apa yang kita lakukan. Tanyanya kepada siapa? Tadi kalau Anda ingin punya garment ya, garment tas sekolah, ya datangnya ke mereka, ke Indonesia mereka, mesinnya seperti apa, kan kendaraannya, pekerjaannya, modalnya dijualnya kemana, kan itu. Baru itu kemudian akan sampai kepada hasil-hasil yang menguntungkan, hasil-hasil yang progresif, yang tumbuh berkembang. Demikian pun kalau ini ingin jadi dosen misalnya kan, harus S2 dulu tuh, S2-nya di mana, jurusan apa. Jangan sampai saya mau jadi dosen nanti saja itu kemana, di mana gitu, harus jelas juga. Maka kita harus konsultasi kepada orang yang punya yayasan perguruan tinggi. Mereka rencana pengembangannya jurusan apa kan, kira-kira untuk 3 tahun ke depan 10 dosen di bidang apa. Nah, kita akan menjadi kekuatan mereka. Demikian mungkin kalau Anda menjadi bisnis nih, bisnis apa lagi misalnya, bisnis makanan lah, bikin kue misalnya kan, ya datangnya ke mereka, datang ke pasar tuh misalnya mana kue yang laku kan. Kemudian tanya, oh kalau ini mah nggak usah nanya ke punya pabriknya, saya boleh tanya ini mah ke ibu PKK yang ngerti bikin-bikin ini ya. Nah, kemudian bagaimana membeli bahan yang murah, membeli mesin yang praktis di Pasar Baru Bandung misalnya, atau kita lihat dulu di mana, di YouTube misalnya mesin seperti ini berapa harganya, kan ada kayak yang homemade dan macam-macam. Nah, sehingga itu terjawab lah gitu kan, rencana-rencana karir kita itu. Karir itu jarang yang tunggal, orang itu jarang tunggal. Misalnya tunggal itu begini, saya jadi guru BK saja gitu ya, enggak juga. Orang tuh ada yang jadi guru BK di pagi hari, sore harinya jadi pekerja sosial di panti yatim, ya kan? Malam minggunya dia menjadi usaha di masjid taklim mana, kan? Setiap pagi-pagi jam 5 sampai jam 7 itu membuka, membereskan warung-warung untuk bisnis, jual roda di manakah, di 10 misalnya Alfamart, ke sana adalah ngeset mana yang kerja ini, mana siapa saya seragamnya udah bagus kita nih, ya-yanya mulai gitu ya, sebelum berangkat gitu kan. Jadi orang itu tidak mesti tunggal ada satu karir itu, di dalam waktu yang bersamaan tuh, di minggu yang sama orang bisa memerankan 3 atau 4 karir itu. Dan seluruhnya ini akan menjadi optimum kalau ada mentornya, ada contohnya, ada uswahnya gitu. Dan karena kepada siapa nyontohnya? Ya jangan sampai salah contoh. Misalnya begini, Anda mau dagang pakaian muslim, nyontohnya kepada ahli tasawuf. Kata ahli tasawuf, dunia itu bangke, orang jangan ngurus dunia itu sama dengan ngurus barang-barang yang nggak ada guna. Harusnya dikir kamu ini. Misalnya kan nggak nyambung tuh karena salah tanya. Tapi kalau Anda sedang banyak uang, pusing uang harus bagaimana, kan datanya kepada ahli tasawuf, benar, kamu ini lelang tuh uang tuh. Uang tuh sedekahkan semua, habiskan tuh. Nanti Allah akan ganti. Nah, boleh datang ke mereka kalau uangnya sedang banyak. Kalau uangnya masih sedikit,
mending konsultasi kepada pengusaha. Begitupun sama, kalau Anda ingin punya jodoh nih, nanya kepada yang belum punya jodoh, susah. Di sini di dunia ini memang ada laki-laki, kata perempuan. Kata laki-laki nggak ada perempuan di dunia ini. Ya nanyanya kepada yang belum punya jodoh. Ya kan nanya kepada yang punya jodoh, Mak. Jodoh mah gampang, teteh. Gampang. Benar kita mau nerimanya tidak, gitu ya. Mau nerimanya mau ikhlas tidak yang Allah berikan kepada kita. Kalau sudah ada pikiran itu gampang. Nanti saya Cek, halo. Halo, Bapaknya? Bapaknya kayaknya live ya? Iya, iya. Ini memang Kenapa ya bapaknya live? keluar sendiri ya? Iya, bapaknya keluar sendiri. Oh iya, nih, bapaknya Soalnya masuk. tidak. Udah bapaknya Oke. masuk. Cok. baik, dilanjutkan. Masih suaranya masih kedengaran? Mohon maaf tadi ada sinyal terganggu. Masih Bapak. Iya Pak, ada Pak, kedengaran Pak. Baik, ya. Jadi tadi kita ulang nih kan. Jadi karir itu tidak tunggal setiap diri orang, gitu ya. Jadi dia di minggu di bulan yang sama itu karirnya kompleks gitu ya. Dari sana kemudian di-split mana yang menghasilkan, mana yang sosial, mana yang religi kan gitu. Mana yang pengabdian kepada orang tua. Kalau kita mengabdi kepada orang tua apa karir, wah itu jangan dianggap biasa itu kata orang-orang spiritualis tuh. Kalau Anda mengabdi kepada orang tua, maka pintu langit terbuka. Usaha upaya kita menjadi dipermudah. Kalau Anda memberi uang kepada anak yatim itu kan mengeluarkan uang, habis uang kita. Tapi kata sebagian lain, kalau Anda keluarkan satu untuk yatim, Allah ganti 70, 700. Diberi kemudahan. Ya kan hidupnya. Nah, kita sering melihat di kampung kita orang yang ngurus masjid, anak-anaknya soleh, pinter-pinter, jenius, ngajinya kan cerdas-cerdas. Kalau dia pergi ke kota, itu usahanya gampang, karirnya melejit tuh. Ya kan, kalau dia menanam subur tanahnya, jiwanya tenang, bermakna bagi orang lain. Jadi walaupun yang dia kerjakan itu bukan industri, tetapi Allah turunkan izin kepada orang itu dengan tadi kesuburan tanah, dengan orang anak-anaknya soleh, bisa sedekah untuk keluarganya, untuk kampung-kampungnya. Jadi ini kan perlu sinergi kita ini dalam berkarir pada aspek sosial bersamaan dengan aspek bisnis, bersamaan dengan aspek berilmu kan gitu, bersamaan dengan melibatkan diri kita pada organisasi sosial. Tadi kita sudah share melalui PJ kita, bagaimana kita mulai identifikasi yang prioritas bagi Anda dulu. Identifikasi Anda mau nanya kepada siapa, kan? Ingin jadi apa? Bagaimana apa yang ditanya, apa yang diamati, dan itu tangga menuju apa gitu. Nah itu kita isi identifikasi agar masing-masing kita bisa membuat struktur berpikir yang jelas, struktur perencanaan berdasarkan relasi sosial, dan relasi potensi alam yang ada pada diri kita. Nah kemudian begini, potensi alam itu begini, kita mesti lahir atau tinggal di desa sekarang ini. Apakah anak tinggal di desa itu? Belum tentu juga kan, belum tentu. Anak bergeser ke desa sebelah itu sudah berubah. Desa sebelah ini misalnya kering kerontang, ada air. Desa sebelah ini karena adanya bagus, itu kan masjidnya nggak pernah kosong, tuh airnya subur misalnya kan. Anda bisa bertanam, berternak, berapa saja di daerah sana, ya kan? Nah, ini kan sering kita ini mendengar keluhan misalnya kesulitan-kesulitan. Saya sebagai perempuan ini susah nih jadi pasangan nih, nggak ada laki-laki di dunia ini. Gitu ya. Padahal di kampung itu masih ada 50 pemuda, ya kan? Di grup ini saja pemuda ini ada berapa banyak, tidak ada satupun yang terlihat. Sebetulnya faktor persoalannya adalah pada bagaimana kita mempunyai mata untuk melihat, hati untuk merasa, bukan hanya memunculkan keinginan saja. Karena kalau hanya keinginan tanpa kita mengidentifikasi apa yang perlu kita tolong dan macam-macam itu, maka tidak ada. Dan niat itu kan harus benar.
Kalau Anda usaha niatnya untuk dapat untung, ya siapa yang mau ngasih untung kepada pengusaha kan? Tapi kalau Anda, menjadi pengusaha untuk membantu orang mendapatkan barang sesuai kebutuhannya di waktu yang tepat, ya kan, harga yang layak, orang pasti beli karena posisi kita ini sebagai pembantu untuk kebutuhan orang, ya kan. Maka Allah dari langit tuh, di langit turunkan tuh kepada kita, adalah sesuatu yang diberikan kepada kita melalui usaha. Demikian pun orang berilmu, ilmu itu nanti untuk jadi pejabat, untuk jadi apa. Ya kalau seperti itu tentu jawabannya belum tentu didapat. Ya kalau ilmu itu sebagai seperintah agama, kita ikuti setulus-tulusnya, sebaik-baiknya, dan diamalkan sedetil-detilnya, maka Allah SWT insya Allah akan mengangkat derajat orang itu. Tapi bukan otomatis dari ilmunya gitu ya, tapi ilmu yang diamalkan. Ilmu yang dimaknai kan, ilmu yang memberikan nilai tambah kepada dia dan konstituen atau pada user yang di mana dia itu layani, kira-kira begitu ya. Baik, kembali kepada tadi, poinnya adalah setiap orang kalau ingin berkarya mentor. Mentornya boleh lembaga formal, boleh orang tua kita sendiri, boleh paman, boleh gede, boleh tangga, boleh kakak tingkat ya, boleh adik tingkat, boleh pengusaha kecil, pengusaha besar, boleh majalah, boleh apa saja. Tapi dia harus orangnya yang tepat ya, gitu. Bukan asal omong, bukan sepertinya gitu ya, tapi dia benar gitu. Itu yang kita minta. Jadi kalau Anda ingin jadi dai seperti siapa itu, Pak Jujun Junaidi misalnya, maka kita belajar bagaimana media sosialnya, gitu ya, apa yang dia baca, bagaimana tune-nya kan begitu, bagaimana tim videonya, bagaimana tim publikasinya, macam-macam. Maka itu mungkin akan didapat ya kan, posisi karir itu. Demikian pun kalau Anda ingin sekolah ke luar negeri misalnya kan, mau ke Eropa kah, ke mana, ke ASEAN lah. Ya tanyanya orang yang sekolah di luar negeri, nanti ngasih tahu, oh kalau ke luar negeri itu begini-begini caranya. Sebelum kamu ikut tidak, kamu tes dulu, ini mesin kamu di berapa, persentasannya kan gitu. Kalau tinggi nih, bisa nih, apa yang kamu punya, ini yang belum punya, nah inilah, tambah sedikit lah. Kita nanti daftarkan misalnya. Jadi lebih mudah karena nanyanya kepada pelaku di bidang itu. Jadi kan kalau Anda bisnis, misalnya bisnis tadi, bisnis pakaian muslim misalnya kan, muslimah misalnya. Kemana dagangnya? Atau nanya kepada, oh teh, saya banyak pesanan teh. Kan saya hanya bikin pakaian muslim remaja. Tapi yang orang tua ini banyak pesan, tapi saya nggak mau bikin itu. Karena sedikit-sedikit saya nggak mampu, tanggung. Ya, kalau mau boleh lah. Jualnya kemana teh ini? Saya ke Kalimantan jualnya. Ada beberapa provinsi yang saya ikuti sekali berangkat ke sana, kalau mau nitip sekalian barang atau apa gimana. Langsung ada peluang karena nanya kepada pelakunya. Tapi kalau Anda nanya kepada tukang jahit ya dia hanya ngasih tahu cara menjahit, tidak akan ngasih tahu cara memasarkan. Demikian kalau Anda perlu modal kan, nanya modal kepada pekerja. Saya punya modal, oh kerja saya, uang saya udah habis, gaji saya habis, tekor itu, nggak bisa modal. Maka tanya kepada pengusaha tuh, misalnya Kang, mana kita bank yang bisa bantu kita? Banyak bank mah, ada bank ini, nanti ada untuk UKM, ada untuk usaha pemula, untuk apa-apa. Saya sambungkan lah, mereka memang butuh nasabah, kita kalau mau ya maksudnya kesedia. Ya kan seperti itu, karena kita nanya kepada orang yang tepat, itu berarti mentornya tepat gitu ya. Jadi mentor ini tidak mesti lembaga, dan mentor juga tidak mesti yang tahu seluruhnya. Jadi dia hanya tahu pada bagian-bagian yang menjadi bidang dia. Jadi kalau bidang dia di bidang apa tadi kredit ditanya pada dia, marketing pada dia, pada bahan baku di mana nih kan adanya, mesin-mesin di mana belinya gitu. Kalau itu kepada home industry. Kalau kepada ingin bikin panti yatim ya datang ke lokasi tantim, ikut di sana 3 hari kan duduk dengan mereka, kesulitannya apa dan macam-macamnya, maka kita akan mengerti bagaimana menjadi pelaku sosial di bidang panti yatim itu. Kalau terukur boleh lakukan, kalau tidak jangan dulu karena itu kan bisa mencelakakan nyawa orang, mencelakakan bisa masuk pidana kalau mereka meninggal di tempat panti yang kita kelola kan karena kita nggak benar ngurusnya misalnya. Yang seharusnya dapat pahala kan itu malah dapat siksa ini bilang. Baik, ini kembali kepada PJ dan Kosma kita. Terima kasih kepada presenter kita, kepada yang menjawab tadi, memetakan pikiran-pikiran kita. Sami aja, Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Miharja yang telah memberikan ilmunya. Karena waktu juga sudah habis, saya perwakilan dari kelompok 11 meminta maaf kepada teman-teman semua atas segala kendala yang terjadi pada hari ini dan terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesediaannya. Silahkan. Ini nggak apa-apa meninggalkan room saja. Nggak boleh leave aja teman-teman. Terima kasih. Untuk kelompok yang presentasi sekarang jangan dulu keluar ya.